Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ke bagian topik yang terakhir ya. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu berat kita terima materi ini. Jadi di sini saya dapat topik dengan Seeing Deep Cataract Surgery in High Myope. Ini financial disclosure. Jadi dalam presentasi ini kita akan singkat saja karena sebagian sudah disampaikan tadi. Kita akan sampaikan tentang epidemiologi dari myopia, kemudian preoperatif evaluationnya, kemudian intraoperatif apa yang harus diperhatikan dalam periode intraoperatif dan postoperatif manajemen. Epidemiologi saya rasa kita sudah tahu bahwa myopia ini memegang sekitar 25% dari populasi dan sebagian lebih besar pada populasi Asia dan lebih sedikit pada populasi Afrika. Untuk high myope ini sendiri sekitar 2% dari populasi dan patologi miopia sekitar 1-3% dari populasi. Beberapa studi mengatakan bahwa miopia ini mempunyai keterkaitan dengan peningkatan insiden katarak. Jadi beberapa mengatakan bahwa semakin tinggi miopia itu semakin cepat akan muncul katarak. Sebetulnya dalam operasi katarak dengan pasien high myope itu ada dua hal yang membuat kita selalu berpikir ya. Yang pertama adalah kemungkinan untuk outcome-nya yang selalu ditakutkan itu kalau operasi katarak dengan high myope adalah pertama outcome yang sulit diprediksi dan yang kedua adalah resiko pada saat melakukan operasi. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Untuk preoperatif kita harus pastikan ocular history atau riwayat penyakit, riwayat status matanya yang terdahulu ya. Baik itu refraktif statusnya ya, ukuran kacamata sudah berapa lama pakai kacamata, ada anisometrop atau tidak. Ya, jadi semua harus kita gali, kemudian ada riwayat dari previous laser vision correction atau pernah melakukan menjalani lasik atau tindakan phakic intraokuler dan yang paling penting juga kita harus melihat ada tidaknya retinal problem seperti lattice degenerasi atau macular degeneration. Oleh karena itu setiap pasien dengan high myope sebelum kita melakukan operasi katarak, kalau saya selalu melakukan evaluasi untuk retina dengan kolaborasi dengan divisi retina ya untuk melakukan pemeriksaan sebelum kita melakukan tindakan operasi pada katarak dengan high myope. Kemudian perlu juga kita mendiskusikan dengan pasien tentang target apa yang harus kita akan dicapai dan berapa BCVA yang akan dicapai. Kita juga perlu menjelaskan kalau kita membuat target dengan bilateral correction untuk lihat jauh, tentunya kita pasien akan mengalami kesulitan untuk melihat dekat dan harus tetap dibantu dengan kacamata untuk adiksi. Kemudian apabila kita menawarkan opsi lain, kita bisa menawarkan opsi yang monovision. Atau tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Karisan, dengan teknologi lensa yang semakin lama semakin banyak variasi, kita bisa juga menawarkan lensa-lensa dengan enhance monofokal. Kita juga perlu sampaikan bahwa sebagian besar dari pasien dengan miopia itu mempunyai gangguan pada
degenerasi dari fungsi retinalnya. Jadi sebelum kita melakukan saya biasanya melihat begini, kalau pasien dengan high myop targetnya misalnya kita dengan koreksi bisa 7/10, 6/10 gitu ya, dari 1/60 minus 5, minus 10 gitu ya. Kita selalu bilang bersedia tidak kalau dilakukan operasi tajam penglihatannya seperti sekarang kalau pakai kacamata, tapi tanpa kacamata. Nah, seperti itu target realistis ya. Kadang-kadang kita bisa lebih baik. Kemudian kalau yang berikutnya adalah tentang perhitungan yield calculation. Jadi ada dua yang perlu tentang IOL ini. Pertama adalah perhitungannya, yang kedua adalah pemilihannya. Saya rasa tadi sudah banyak disampaikan, sudah dibahas oleh Prof. Kadirsan, jadi saya lewati saja untuk ini. Hanya untuk formula memang sampai saat ini ada beberapa yang bisa ditawarkan, dan saya rasa untuk alat pemeriksaan kita, baik itu yang automated atau yang masih ultrasound, kontak imersi, itu masih semua sudah mempunyai formula ini. Jadi untuk yang long eye itu biasanya kita pakai SRKT, SRK2, Holiday atau Hegis. Dan yang generasi keempat itu ada ini Barrett Universal 2 dan Holiday 2 and Olsen, dan kemudian ada yang baru ini adalah Hill Radial Basis Function, Hill RBF. Di sini disebutkan bahwa Barrett Universal 2 itu masih memberikan hasil yang paling baik. Kemudian ada yang unik di formula Hill Radial Basis RBF2 ini menggunakan pengukuran menggunakan central corneal power dan anterior chamber depth SCD untuk memprediksi IOL power. Jadi dikatakan di situ tidak bergantung pada axial length. Padahal kita tahu pasien-pasien dengan high myop itu kesulitan utama kita adalah menghitung axial length, mengukur axial length. Mungkin nanti Prof bisa menambahkan. Saya juga belum, berarti Hill Radial Basis ini bisa Hill RBF ini bisa lebih akurat untuk pasien-pasien dengan high myop karena dia tidak mengandalkan axial length. Kemudian ada juga yang baru, mungkin saya baru baca tapi belum paham betul, itu adalah Wong K adjust untuk Holiday kalau tidak salah. Jadi Holiday itu axial length-nya di-adjust dengan formula dari Wong K itu ya. Kemudian untuk IOL selection-nya sekarang dengan teknologi sekarang kita punya banyak sekali pilihan. Tentunya untuk pemilihan IOL ini kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa ini menurut saya yang terbaik. Kita tetap harus diskusikan dengan pasien, kemampuan pasien, keinginan pasien, dan juga sarana yang kita punyai untuk memilih lensa. Jadi tetap disarankan kita memasang IOL pada pasien-pasien high myop dibandingkan dengan Avaki. Kalau zaman dulu kita kalau power IOL-nya -1 atau 0 kita buat Avaki aja. Itu zaman dulu ya, enggak usah dipasang lensa. Tapi sekarang tidak, karena kita perlu IOL itu untuk menjaga kestabilan dari vitreous. Ada yang mengatakan bahwa untuk pasien-pasien yang kemungkinan akan menjalani operasi retina itu lebih disarankan memakai akrilik daripada silikon. Ini tadi sudah yang untuk monofokal, multifokal itu sudah dijelaskan, kita punya pilihan. Ada yang beberapa peneliti mengatakan bahwa kalau kita masang lensa dengan power minus 1, -2 di power minus, itu resiko untuk terjadinya hiperopia lebih besar. Jadi
menyarankan kalau kita memasang IOL dengan power minus, itu target refraksinya dibuat agak sedikit minus ya, minus 2. Di sini disarankan minus 2. Kemudian untuk intraoperatifnya anestesi, saya rasa kita semua sudah sepakat ya kalau memang pada pasien dengan aksial yang tinggi itu tidak dianjurkan untuk retrobulbar karena risikonya lebih besar. Topical anestesi dan subtenon atau subkonjungtival lebih disarankan. Kemudian untuk surgical tekniknya, untuk katarak surgery ini yang menjadi tantangan sebetulnya adalah anatomis dari pasien-pasien dengan high myop, itu adalah peningkatan dari anterior chamber depth. Jadi anterior chambernya lebih dalam. Kemudian floppy dan capsular bag yang besar. Capsular bagnya pada myop itu selain dia besar, dia juga terutama kapsul posteriornya itu lebih floppy ya. Kemudian adanya sundular weakness. Kemudian untuk resiko dari keadaan anatomis ini adalah adanya intraoperatif floppy iris syndrome. Irisnya kadang-kadang bisa terjadi retropupil block ya. Kemudian ada sundular dialisis. Kadang-kadang kita melakukan operasi katarak dengan high myop, di awal tidak apa-apa, tapi di pertengahan tiba-tiba ada subluxasi. Itu sebetulnya sudah ada sundular dialisis. Bisa posterior capsule rupture, kemudian retinal detachment dan choroidal hemorrhage. Jadi yang perlu dijaga pada saat melakukan operasi dengan katarak dengan high myop adalah menjaga anterior chamber. Kita menggunakan OVD dengan sebaiknya, kemudian membuat luka operasi yang baik untuk mencegah leakage supaya BMD-nya lebih terjaga. Kemudian kita meminimalisir stres dari posterior kapsul dan sonula atau retina. Itu dengan menurunkan tinggi botol atau mengurangi IOP. Memang tidak ada setting yang absolut untuk high myop. Kita karena pasien high myop tidak selalu juga dia bilik mata depannya dalam. Kadang-kadang ada juga yang dangkal. Jadi tergantung situasional pada saat kita melakukan operasi. Kalau kita biasanya IOP dijaga di antara 60 sampai 80, pada pasien-pasien high myop ini kadang-kadang bisa diturunkan 50, kadang berapa juga sampai 40 mm. Kemudian meningkatkan flow rate dan mengurangi energi. Beberapa peneliti mengatakan bahwa komplikasi yang terjadi pada high myop ini berkaitan dengan usia dan axial length, tapi tidak berkaitan dengan refractive statusnya. Jadi 0,4 kali dengan bertambahnya usia dan 1,22 kali setiap pertambahan 1 mm dari axial length. Kemudian yang paling sering terjadi komplikasi adalah ruptur kapsul posterior, kemudian sonularisis dan anterior kapsul tear. Untuk komplikasi yang lanjut itu bisa terjadi, yang paling sering adalah retinal detachment, kemudian vitreous hemorrhage. Juga untuk pasien-pasien dengan high myop ini bisa juga terjadi refractive error. Mungkin pada satu hari, 1 minggu itu visusnya bagus, tapi setelah 1 bulan, 2 bulan itu bisa terjadi perubahan visus. Berapa mengatakan bisa karena adanya kapsular phimosis, yaitu lebih besar resikonya pada pasien-pasien dengan high myop. Kemudian bisa muncul makular edema, dan yang terakhir yang paling banyak adalah terjadinya PCO pada pasien-pasien dengan high myop.
resiko terjadi PCO-nya lebih besar. Untuk follow up, kita melakukan pemeriksaan IOL stability, kemudian secara periodik dilakukan pemeriksaan fundus, dan kita perlu melakukan kolaborasi dengan retinal spesialis. Biasanya pasien, kalau saya biasanya 3 bulan, 6 bulan kita konsulkan ke bagian retina. Soalnya saya ada beberapa pasien itu dalam 1 bulan pertama visusnya 10/10, tapi setelah 4 bulan ablasio. Jadi kalau kita sudah pernah mengalami seperti itu tidak akan pernah lupa. Jadi pasien akan selalu kita refer untuk kolaborasi pemeriksaan. Ini adalah salah satu contoh ya, ini baru aja pasien kemarin. Jadi pasien usia 33 tahun, wanita 33 tahun dengan koreksi mata kanan 1/60, koreksi speris plus 10, silinder 3,5, 5/10, pinhole tidak maju. Mata kiri dengan koreksi yang sama 7/10, pinhole tidak maju. Pasien ini datang untuk LVC, untuk laser vision correction. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sudah ada katarak subkapsular posterior, tipis sekali. Jadi tidak kita anjurkan untuk dilakukan LVC, kita anjurkan untuk dilakukan operasi katarak. Jadi kita planningnya direncanakan untuk melakukan operasi Veco dengan menggunakan lensa atelisatri torik. Mungkin tadi tidak masuk yang paling bagus ya Prof ya. Tapi karena memang ini yang disetujui ya kita lakukan mata kanan dilakukan operasi pada 17 Juni 2025 dan mata kirinya tanggal 24 Juli 2025, 3 hari yang lalu. Kemarin melakukan pemeriksaan hari pertama karena ini pasiennya kataraknya lunak sekali, jadi saya tidak melakukan tindakan dengan Vecotip tapi langsung dengan IA, irigasi bisa. Kemudian kita pasang lensa multifokal tritorik. Hari pertama untuk mata kanan ini sudah 1 bulan ya, tapi untuk mata kiri hari pertama juga visusnya 8/10 dengan Jagernya Jager 30. Jadi pasien cukup puas dengan kondisi ini. Mohon izin dokter Saata, waktu kurang 1 menit nih. Ya, pas terakhir. Jadi untuk tegemesinnya, jadi operasi katarak pada high myop itu bisa dilakukan dengan aman asal kita melakukan planning yang baik, kemudian melakukan surgical teknik dengan baik, dan yang tidak lupa adalah melakukan konseling pada pasien dengan baik. Jadi semuanya bisa diterima oleh pasien. Memang pada operasi katarak dengan high myop ini semakin banyak alat kita punya untuk melakukan pemeriksaan, semakin banyak resiko yang muncul. Dulu-dulu tidak pernah diperiksa, sekarang makin lama. Tapi kita juga dibantu dengan semakin berkembangnya teknologi operasi dan teknologi lensa seperti yang disampaikan, macam-macam lensa. Kita akan terbantu untuk bisa mencapai hasil operasi yang baik. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya.